sebelum kita lebih lanjut, saya mau sharing sedikit saja ya. Saya sebagai penyintas kanker payudara, waktu pertama kali saya mendengar saya didiagnosa mengalami kanker payudara, yang saya pikirkan adalah, waduh, mau mati sudah saya ini, mati sudah ini. Itu yang saya pikirkan. Dan setelah itu baru saya pikirkan bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan suami saya. Saya tidak berpikir saya harus menjalani pengobatan. Ini itu ada tahap-tahapnya. Saya tidak pikir itu. Yang saya pikirkan mau mati sudah ini, mau mati sudah. Jadi saya hanya bisa menangis dan saya berharap semoga saya terbangun dari mimpi ini. Tetapi sampai saat ini ternyata ya memang saya harus menjalani berbagai tahap pengobatan. Dari tahun 2020 ya, saya harus menjalani kemoterapi dan sampai hari ini saya bersyukur. Saya tidak menyangka saya akan melalui berapa tahun ini. Saya hanya berpikir saya sanggup tidak untuk menjalani kemoterapi, karena saya sangat ngeri ya kalau dengar kemoterapi itu. Waduh, saya bagaimana nanti untuk menjalani itu. Tapi yang saya bersyukur, satu hari saya boleh bangun, saya mengucap syukur. Puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan. Dan tidak terasa ternyata sudah kurang lebih 2 tahun ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan saya bersama dengan saudara-saudari di tempat ini. Suatu anugerah bagi saya. Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk bisa menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Secara manusia saya tidak memiliki kemampuan. Saya tidak memiliki suatu keyakinan yang begitu kuat, tetapi karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus memimpin menuntun saya dengan memakai orang-orang terdekat, dengan memakai saudara seiman yang menguatkan saya, bahkan ada yang mengirimkan pujian rohani, mengirimkan ayat firman Tuhan. Itu bagian dari cara kerja Tuhan untuk menguat, menopang saya. Dan saya bersyukur pada malam hari ini juga kita boleh mendengarkan pemaparan mengenai kanker payudara ini, bagaimana kita bisa mewaspadainya. Dan saya membaca sedikit ya profil mengenai Dr. Elvis, dan sebelumnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dr. Elvis Dedi Kurniawan Walilin ya adalah seorang dokter bedah onkologi, dan saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Siloam dan juga RSKD Kanujoso Balikpapan. Dan beliau dapat membantu layanan konsultasi sebelum pembedahan kanker. Dan juga beliau menamatkan pendidikan spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan selain itu, beliau juga termasuk anggota Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat IDI dan Perhimpunan Bedah Onkologi Indonesia atau Paraboy. Jadi demikian sekilas profil mengenai Dr. Elvis, dan untuk selanjutnya boleh dokter langsung memperkenalkan diri ya, dan kami memberikan waktu dan tempat. Salam, selamat malam. Saya sangat senang sekali bisa diundang oleh Ibu berada di tempat ini. Karena kalau saya nggak diundang, saya nggak pernah datang ke sini. Saya tadi datang walaupun pakai map, tapi lumayan sulit dicari. Tapi saya sungguh bersuka cita pada malam hari ini. Mungkin saya minta maaf karena saya dari Makassar, mungkin cara berbicara saya agak berbeda dengan ibu-ibu di tempat ini, Bapak. Mungkin ada yang kadang-kadang ada kalimat-kalimat saya yang mungkin kurang bisa dimengerti, tapi saya akan mencoba sebaik-baiknya. Ibu, terima kasih kesaksian yang sangat luar biasa. Sebelum saya masuk ke materi utama mengenai seminar tentang kanker payudara,
Saya mau komentari dulu apa yang Ibu katakan, apa yang Ibu saksikan tadi, itu luar biasa, ya. Dan itulah yang harus Ibu ceritakan kepada semua orang. Karena Ibu dengan menceritakan itu, Ibu memberikan sesuatu hal yang positif kepada orang lain. Dan itu sungguh luar biasa. Mungkin Ibu dan Bapak tidak mengetahui, tapi slogan di Alkitab, di Amsal 17 ayat 22 yang dipakai Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Saya nggak tahu apakah mereka tahu itu atau tidak, tetapi mereka gunakan slogan itu. Slogan itu adalah hati yang gembira adalah obat. Ya, saya nggak tahu mereka tahu atau tidak, tapi itulah slogan yang mereka pakai. Dan itu sangat betul, Ibu. Karena apa? Karena kalau hati kita ternyata daya tahan tubuh kita juga ikut meningkat. Ya. Daya tahan tubuh kita atau imunitas itu sekarang lagi diperkenalkan ada obat yang disebut sebagai imunoterapi. Terima kasih, Pak. Imunoterapi, ya. Jadi itu secara prinsipnya adalah menggunakan imun kita sendiri untuk melawan penyakit. Dalam hal ini cancer yang saya bicarakan, kanker. Nah, itu yang sedang dikembangkan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ibu itu sungguh memberkati. Juga untuk saya sebagai dokter. Ada saya sedikit ceritakan tentang pengalaman saya waktu saya sekolah di Bali. Jadi saya cerita sedikit bahwa pendidikan ahli bedah saya selesaikan di Makassar. Kemudian saya melanjutkan pendidikan konsultan bedah tumor saya di Denpasar. Jadi waktu itu saya gereja di satu gereja yang kita sedang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kita diajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan firman, tetapi bukan dengan berkhotbah, tetapi dengan melakukan 3 hal. Pertama, berbuat baik. Terus yang kedua, mendoakan orang sakit. Terus yang ketiga, mengusir setan. Jadi jadi kita diajar untuk berdoa. Berdoanya simple. Jadi waktu saya di Bali, mungkin Ibu tahu kan orang Bali kan ya kultur budaya itu ya berkaitan dengan banyak hal yang mungkin supranatural untuk kita. Nah, waktu itu saya lagi pendidikan, ada satu ibu yang perawat saya mengeluh, dia punya nyeri sakit tulang belakang sini. Terus saya bilang, saya tidak mungkin bilang, Bu saya doakan. Saya cuma bilang, Ibu boleh saya ini? Saya berdoa, saya pegang tulang belakangnya. Saya berdoa, tidak lama, singkat, simple, Tuhan Yesus sembuhkan sakit ini. Terus ibu itu mengatakan bahwa, kenapa dok? Saya sudah enggak sakit lagi nih Pak Dokter. Pak Dokter pakai mantra apa? Saya bilang bukan mantra. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah di situ juga kita bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ada satu pengalaman saya lagi masih di Bali. Ada waktu itu saya jalan-jalan ke mall sama istri, saya lihat ada satu pekerja cleaning service, matanya juling. Saya mau coba, kan waktu itu kita lagi lagi semangat-semangatnya ini. Saya mau coba, saya doakan 1 kali, tetap juling, 2 kali, tetap juling, sampai ke 5 kali, betul saudara-saudara, lurus matanya, tapi habis itu kembali lagi. Tapi di situ saya mengatakan bahwa ya bukan tidak cukup sampai di situ saja.
Nah, kenapa saya menceritakan itu? Bahwa apa yang disampaikan oleh ibu, berharap sama Tuhan, berdoa, itu merupakan obat yang luar biasa. Ya, ibu, boleh dilakukan pengobatan operasi, boleh dilakukan kemoterapi, boleh dilakukan radiasi, tetapi Tuhan yang punya kesembuhan. Dan saya sangat sadar itu. Izinkan saya cerita lagi. Pasien di Bali sudah kanker payudara, penyebaran ke tulang belakang, sudah busuk, sudah borok, luka. Dia sudah tidak bisa jalan karena sudah melibatkan saraf-saraf di tulang belakang. Kami rutin doakan. Kami rutin kunjungi. Pasien ini tidak diberikan obat. Waktu itu memang di kemoterapi, tetapi kalau ada pengobatan tertentu yang kita berikan untuk menguatkan tulangnya, itu kita ternyata nggak diberikan pada waktu itu. Tapi pasien ini bisa jalan, bisa ke pasar lagi. Dia kurang lebih 3-4 tahun, dia masih sanggup. Dan beberapa waktu yang lalu pasien ini sudah meninggal, tetapi dia sudah mengenal Tuhan. Nah, jadi itulah sedikit pengalaman saya yang saya mau beritakan sama ibu, ya. Jadi saya di sini, makanya tadi waktu ibu ngomong itu saya senang. Itu saya bukan di sini bukan sekedar bagi pengetahuan tentang kanker payudara, tetapi saya berkesempatan untuk membenarkan apa yang ibu ceritakan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke seminar kita tentang kanker payudara. Bagaimana caranya kita bisa mendeteksi dini secara awam dan melihat gejala-gejala yang ternyata bukan cuma sekedar benjolan saja. Ada gejala-gejala lain yang kita bisa deteksi secara dini, karena semakin dini kita lakukan pengobatan, maka hasilnya akan semakin bagus. Slide. Ya, jadi ibu sebagai pendahuluan, mungkin ibu lihat ada gambar di atas. Jadi itu penampang payudara kalau kita lihat dari samping. Jadi di payudara itu ada 2 secara mendasar. Pertama, jaringan payudara yang ada di Pak, boleh ada pen light supaya saya bisa. Enggak ada? Oke, enggak apa-apa. Jadi yang warna biru itu, ya, itu jaringan payudara. Nah, di atasnya ada kulit, ada lemak. Itu bukan jaringan payudara, itu namanya jaringan stromal. Nah, yang dimaksud kanker payudara kalau dia mengenai yang warna biru itu. Ada saluran air susu dan ada jaringan payudara. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan parenkim. Saya tulis itu parenkim, tapi itu secara bahasa awamnya ya kelenjar payudara. Ya, slide. Ibu, jadi kanker payudara itu kenapa sangat penting? Itu dikarenakan ternyata kanker payudara adalah kanker yang terbanyak pada wanita. Dulu mungkin beberapa tahun lalu, ibu pernah dengar ada namanya kanker leher rahim atau kanker serviks, itu yang terbanyak dulu. Tapi sekarang tidak. Sudah dilambung oleh kanker payudara. Jadi di Indonesia maupun di dunia, kanker payudara yang terbanyak. Disusul oleh kanker serviks, kemudian ada kanker ovarium, kemudian kanker usus,
kanker gondok, dan di bawah-bawahnya lagi ada kanker paru, ada leukemia dan kanker kelenjar getah bening. Slide. Nah, orang bertanya-tanya, kira-kira apa sih penyebabnya itu kanker payudara? Jadi secara teoritis banyak orang mengatakan ada karena hormon, ada karena genetik, ada karena radiasi, ada karena diet, ya, atau misalnya ada faktor yang lain yang berasal dari dalam tubuh atau yang berasal dari luar tubuh. Nah, tetapi tidak ada yang pasti. Teorinya banyak, tapi penyebab pastinya kita nggak tahu. Ya, slide. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini faktor eksternal, faktor dari luar. Ya, ada beberapa faktor risiko, ya, faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker payudara. Ya, faktor risiko itu adalah faktor yang memperbesar peluang untuk terjadi kanker payudara, walaupun tidak selalu harus. Ya, jadi pertama, jika perempuan itu tidak menyusui anaknya, nah itu memperbesar peluang untuk terjadinya kanker payudara. Kemudian pasien yang mempunyai anak ternyata faktor risiko menurun, ya, menurun. Kemudian pasien yang obesitas ternyata meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Tetapi tidak selalu, ya. Ada juga yang kurus-kurus banyak, jadi bukan, tapi meningkatkan faktor risikonya. Kemudian orang yang suka minum alkohol, kemudian kurang olahraga yang berkaitan dengan obesitas, kemudian ada mungkin konsumsi hormon-hormon tertentu juga, ya, tentunya berkaitan dengan KB. Slide. Itu yang bisa dikontrol, artinya bisa kita hindari hal-hal seperti ini. Slide. Namun ada juga faktor-faktor risiko yang tidak bisa kita kontrol, ya, yang nggak bisa, mau nggak mau kita harus jalani. Pertama, umur. Semakin tinggi usia, semakin besar peluang terjadi kanker payudara. Walaupun akhir-akhir ini ada beberapa pasien saya yang usia muda, usia 30, usia bahkan 20. Terakhir saya punya pasien umur 26 tahun, kanker payudara. Ya. Kemudian ada riwayat keluarga, ya, riwayat keluarga. Kalau misalnya ada dari keturunan ibu, misalnya ada tante atau apa, itu memperbesar risiko terjadinya kanker payudara. Walaupun tidak selalu harus terjadi kanker payudara, tapi risikonya meningkat. Ada faktor genetik, kemudian riwayat haid. Wanita yang haidnya terlalu cepat, mungkin sekarang karena banyak konsumsi makanan-makanan yang fast food, ya, KFC. Nah, ternyata itu bisa membuat seorang wanita bisa cepat haid, ya, dan terlambat menopause, ya. Wanita Asia punya range umur untuk menopause itu antara sekitar 46 sampai 50 tahun. Itu yang normalnya. Kalau di atas itu terlalu panjang, artinya paparan hormon estrogen yang ada di dalam tubuh wanita akan semakin memperpanjang paparan hormon. Nah, itu juga memperbesar risiko terjadinya kanker payudara. Nah, ini kemudian ada riwayat reproduksi tadi yang saya katakan mengenai anak. Itu wanita yang tidak mempunyai anak itu justru meningkatkan risiko.
terjadinya suatu kanker payudara. Kemudian radiasi. Kadang-kadang terlalu sering kita diradiasi, foto ronsen apa segala macam, itu juga meningkatkan terjadinya suatu kanker payudara. Slide. Oh, dan tentunya adalah wanita. Kenapa saya bilang wanita? Bapak-bapak, ternyata bisa juga terjadi kanker payudara pada bapak-bapak. 1%. Jadi hati-hati juga, ya. Slide. Nah, jadi data kanker dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi ternyata katanya umur 46 sampai 50 tahun lah yang paling banyak, ya, paling banyak ini, ya. Dan biasanya pada pasien-pasien dengan status menstruasi premenopause, artinya masih haid, Slide. Ya, oke. Ini sebenarnya penjelasan biasanya untuk tenaga kesehatan. Tapi kalau boleh saya kasih sedikit informasi bahwa biasanya yang terbanyak datang ke dokter itu biasanya ada pada stadium 3, stadium 4. Ternyata sudah terlambat, Bu. Karena apa? Karena dia pertama dia tidak tahu ini apa. Dia pikir ini cuma suatu benjolan biasa. Karena dia tidak nyeri. Dok, saya nggak ke dokter. Kenapa? Karena tidak sakit. Padahal benjolannya sudah besar ini. Ya, itu membuat stadiumnya akan semakin meningkat. Karena berkaitan dengan semakin besar tumor, stadiumnya juga akan semakin meningkat. Ya. Dan faktor yang lain yang kadang-kadang membuat pasien terlambat datang ke dokter adalah takut, ya. Ini nggak bisa kita pungkiri bahwa ketakutan itu pasti selalu ada. Karena apa? Karena kurangnya informasi. Jadi apa yang ibu-ibu sudah lakukan dengan adanya seminar ini itu sungguh bagus untuk penyuluhan kesehatan. Slide. Ya, jadi memang gejala utama dari suatu kanker payudara itu benjolan, Bu, ya. Tetapi tidak semua benjolan itu kanker, ya. Jadi kalau kita bisa lihat benjolan payudara itu kita bisa bagi dua, satu yang tumor, satu yang bukan tumor. Tumor pun itu terbagi dua, itu bisa jinak, bisa ganas. Jinak itu terjadi sekitar 80% dari benjolan. Jadi tidak semua benjolan itu jinak. Hanya sedikit yang kanker, yang menjadi kanker. Hanya sedikit, ya. Nah, kemudian yang bukan tumor bisa karena infeksi, ya, merah infeksi. Bisa juga karena hormonal, ya. Bisa kista, jadi kista, bisa juga padat, tapi bukan suatu kanker, ya. Bukan suatu kanker. Bisa juga kalau misalnya ibu-ibu habis melahirkan, menyusui, terjadi bendungan air susu, ya, jadi air susunya tersumbat di situ, jadi seperti kayak benjolan, padahal bukan benjolan, tapi air susu. Ya. Jadi tidak semua benjolan adalah suatu kanker payudara. Jadi ibu tidak perlu takut. Makanya ketika ada benjolan, segera periksakan ke dokter. Slide. Mungkin ini ibu, saya mau kasih tahu, kadang-kadang bukan cuma benjolan saja yang bisa terjadi pada kanker payudara. Nah ini, ini kalau yang ini benjolan ini benjolannya nih, ini kelihatan kok ini kelihatan, ini benjolan, ya. Kemudian selain benjolan ada gejala lain. Slide. Ini Bu, ini kalau yang seperti ini ibu harus hati-hati. Ini seperti kulit jeruk, ya. Kalau ibu pernah lihat jeruk yang ada kayak ada semacam kayak pori-porinya, ya, pori-porinya seperti itu hati-hati. Kemungkinan besar itu adalah suatu kanker payudara. Ya ini, apalagi kalau keras, ya, keras. Terus ada
kulit jeruk, gambaran namanya ini namanya gambaran kulit jeruk. Terus yang berikutnya, gejala berikutnya adalah ini Bu, ada cairan yang keluar di puting, di nipple ya. Kadang-kadang berwarna merah, tapi ada juga berwarna putih. Tapi biasanya kalau berwarna putih biasanya bukan, biasanya warna merah. Karena darah ya, biasanya darah. Ya, slide. Nah, gejala lain itu adalah dia bengkak Bu. Ini bengkak ini bengkak ya. Kemudian kadang-kadang tidak ada di ketiak, tidak ada di payudara, mungkin kecil saja di payudaranya. Ternyata di ketiaknya ada benjolan kayak begini. Ya, ada, bisa Bu. Ya, nah kalau yang ini lekukan. Mungkin kalau di pipi ini lesung pipi itu cantik ya. Kalau ini, tapi kalau di payudara seperti ada lekukan itu enggak bagus. Itu artinya ada sesuatu di dalam yang menarik istilahnya ligamentum dari payudara itu, akhirnya dia tertarik, akhirnya seperti kayak ada cekungan. Slide. Nah, apalagi kalau sudah begini Bu, wah ini sudah ini biasanya sudah stadium 3, stadium 3A, 3B, 3C. Kalau yang seperti ini apalagi ini dua-dua borok nih. Ini prognosisnya kurang bagus ya. Ya, slide. Nah, atau bisa juga kadang-kadang seperti ini Bu. Ini lengannya bengkak. Bengkak sebelah ya. Kayaknya berat sekali nih. Agak nyeri lengannya. Karena apa? Karena ada benjolan di ketiak. Padahal di ketiak itu ada kelenjar getah bening yang membesar, ada saluran sehingga proses aliran mudik cairan kelenjar getah bening itu terganggu dan akhirnya bengkak. Nah, kemudian ini juga Bu, bagian puting itu tertarik ke dalam, ya, atau kadang-kadang biasa tenggelam, ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Kita harus segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Slide. Nah, ini juga asimetri, tidak seimbang dia Bu, ya. Itu kemungkinan ada massa di dalam atau benjolan. Kalau ada massa tentunya pasti lebih berat. Nah, makanya dia kayak begini. Dia tidak rata, ya. Tetapi tidak semua yang seperti ini itu kanker. Tidak semua, kadang-kadang ada juga yang tidak. Makanya perlu diperiksakan. Slide. Oke. Nah, setelah kita tahu gejala-gejalanya, tentunya kita ibu-ibu sudah bisa bersikap hati-hati. Oh, ini ternyata dulu waktu ada penyuluhan, ternyata gejala-gejala kanker payudara bisa seperti ini, ya. Nah, bagaimana penanganannya? Ya, jadi saya akan ceritakan bagaimana alur penanganan kalau misalnya ada keadaan kayak seperti ini, ya. Nah, tentunya yang paling pertama adalah kita harus diagnosa pasien ini, ya. Ya, setelah kita diagnosa, kita tentukan stadiumnya, ya. Yang ketiga, setelah kita tentukan stadiumnya, kita lakukan terapi. Karena setiap stadium itu berbeda prinsip penanganannya, ya. Jadi yang paling pertama kita diagnostik. Walaupun secara klinis, ya, kemungkinan besar itu kita sudah tahu, dokter sudah tahu, oh ini kanker payudara. Tetapi selalu perlu kita buktikan dengan pemeriksaan biopsi. Mungkin ibu dulu pernah biopsi itu macam-macam. Ada yang biopsi tertutup pakai jarum biasa, diambil sedikit sampelnya, atau ada yang misalnya diambil sedikit jaringannya, dioperasi kecil, itu bisa dilakukan.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui sel-sel kankernya bagaimana, sampai di mana derajat keganasannya, sifat-sifat yang lainnya bagaimana, dan bisa menentukan subtipe dari kanker payudara. Tujuannya itu untuk pengobatannya bagaimana selanjutnya. Semakin kita mengenali suatu penyakit, akan semakin mudah kita obatin. Karena untuk kanker payudara, tidak semua pasien harus sama pengobatannya. Sifatnya sangat personal. Kenapa personal? Ibu A, ibu B, ibu C belum tentu sama tipe kanker payudaranya. Karena ada tipe-tipe tertentu, ada subtipe tertentu. Sehingga pengobatannya juga berbeda. Kayak misalnya ibu, mungkin ibu dulu ada minum obat aromasin? Oh, enggak ada? Enggak ada. Ada yang minum obat endokrin atau hormonal, ada yang tidak minum. Jadi sifatnya sangat personal. Makanya sangat penting sekali kita diagnostik suatu penyakit supaya sifat-sifat dari sakit itu kita ketahui sehingga kita lebih mudah untuk mengobati. Ya ini tadi alurnya, kita diagnostik, kita tentukan stadiumnya, ya. Nah, mengenai stadium ini tentunya juga harus kita tentukan, karena secara garis besar kita bagi 3 stadium dari kanker payudara. Pertama, stadium dini, stadium lokal lanjut, dan stadium penyebaran atau metastasis yang biasa orang bilang stadium berapa? Stadium 4. Kalau stadium 4 artinya sudah ada penyebaran ke organ lain, misalnya organ paru-paru, organ hati, organ tulang. Nah, itu sudah stadium 4. Setiap stadium itu berbeda prinsip pengobatannya. Walaupun pengobatannya hampir sama kelihatannya, tetapi itu berbeda, ya. Slide. Nah, untuk diagnostik tadi ya tentunya setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, ibu datang ke dokter, dokter memeriksa, dokter melakukan suatu clinical diagnostik, menentukan ukuran apa segala, mengukur, kemudian ada pemeriksaan penunjang seperti kita lakukan USG, apakah perlu kita lakukan USG, apakah lakukan MRI, atau CT scan, atau mamografi. Tidak semua harus dilakukan tahapnya seperti ini, tidak selalu. Jadi ada beberapa penunjang yang perlu kita lakukan dan ada yang tidak perlu kita lakukan. Kemudian setelah itu pemeriksaan sitologi atau patologi tadi yang saya katakan biopsi, ya. Ada yang tusuk jarum, yang ini FNAB, ada yang biopsi terbuka yang kita lakukan operasi pengambilan sampel jaringan dari tumor. Kemudian ada pemeriksaan IHC. Kalau IHC itu mungkin tidak terlalu saya bahas di sini karena lebih mendetail untuk tenaga kesehatan. Slide. Nah, ini stadium ini berdasarkan ukuran tumor, kemudian penyebaran dan kelenjar getah bening. Ini sebenarnya untuk tenaga kesehatan juga. Jadi mungkin kita lanjutkan saja slide. Nah, setelah kita tentukan diagnosanya, kita tentukan stadiumnya, kita tentukan yang lain-lain, maka kita perlu lakukan terapi. Nah, macam-macam terapi dari kanker payudara ini banyak, modalitasnya banyak. Mulai dari operasi, ya, operasi, kemudian ada sistemik terapi yang terdiri dari kemoterapi, ada endokrin terapi, ada target terapi, ada imunoterapi yang tadi saya cerita. Ini sekarang sudah mulai dikembangkan imunoterapi, obat-obat tertentu yang sangat bagus, ya, sangat bagus. Tetapi sayangnya sangat mahal juga, Bu. Dan
belum ditanggung BPJS, ya, belum tanggung BPJS. Kemudian setelah itu ada namanya radioterapi, ya, yang sinar itu. Kadang-kadang ada yang muncul kembali itu di sinar, ya, itu di sinar. Slide. Nah, operasi juga macam-macam, Bu, ya. Ada yang ini macam-macam lah, ya, macam-macam lah. Yang seperti beginilah. Dan itu ditentukan oleh dokter. Dokter tahu yang mana yang terbaik untuk ibu. Dan tentunya ada juga beberapa special case, maksudnya ada beberapa juga pasien-pasien yang masih muda, umur 20-an, 30-an. Dok, saya nggak mau payudara saya diangkat semua. Bisa kita cari jalan keluar, ya. Dengan cara, ya, kita ada beberapa teknik-teknik operasi tertentu. Seperti ini tadi, breast conserving surgery ini, ya, kita tidak ambil semua, tapi kita ambil 1/4, ya, kemudian kita radiasi dan kita kemoterapi, ya. Nah, itu hasilnya sama. Slide. Nah, ini operasi yang standar dalam penanganan kanker payudara. Ya, kita harus ambil 1 payudara. Dokter, kenapa saya harus ambil 1 payudara? Padahal kan benjolannya kan cuma kecil. Ya, itu sering menjadi pertanyaan pasien ke saya. Kenapa harus diambil semua? Ya, jawabannya adalah karena kita nggak tahu apakah sel-sel kanker yang ada di payudara itu ada atau tidak ada. Kita nggak tahu. Kita ambil benjolan payudara yang mungkin kecil saja, mungkin cuma 2 cm. Tetapi 1 tahun, 2 tahun, muncul lagi dia, ya, muncul lagi. Ya. Nah, jadi karena apa? Karena ada sel-sel kanker yang berada di payudaranya, ya. Makanya tindakan yang paling tepat adalah dilakukan pengambilan 1 payudara. Ya, slide. Nah, ada juga yang kadang-kadang karena terlalu besar, ada boroknya itu yang ibu tadi mungkin lihat ada yang luka borok itu. Setelah kita kemoterapi tapi nggak bisa betul-betul maksimal, ya kita harus operasi besar. Tetapi itu kan nggak bisa ditutup itu. Nah, biasanya kita ambil dari sini, nih bagian lain, kemudian kita tempel seperti ini, kita tempel. Ini namanya rekonstruksi payudara. Ya, untuk di Balikpapan kami ada 2 ahli bedah tumor, tapi yang melakukan ini cuma saya. Yang satunya tidak melakukan, ya, rekonstruksi payudara. Slide. Ini pasien saya di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Dia seorang perawat, umurnya 30 sekian. Dia masih sangat muda, ya, perawat. Saya harus ambil payudaranya, tetapi karena dia pengen payudara yang baru, ya, saya ambil dari perutnya. Dari perutnya saya ambil, kemudian saya bawa naik ke atas, jadi seperti ini. Jadi kelihatannya seperti tidak dioperasi, masih ada payudaranya. Tetapi coba ibu lihat di sini itu ada jahitan, itu berasal dari luka yang ini. Jadi saya bawa naik ke atas, jadi itu namanya rekonstruksi payudara. Operasi kanker payudara sekarang ini sudah sangat maju, ya, sudah sangat maju. Tetapi sayangnya masih belum ditanggung BPJS untuk rekonstruksi seperti ini, ya. Slide. Nah, ada juga kayak begini. Ya, ini macam-macam rekonstruksinya, ya. Slide. Ya. Oke, slide mungkin ini enggak terlalu penting. Ya, ini dia dilakukan radioterapi, ya. Kalau yang tadi saya maksud operasi BCS atau breast conserving surgery yang kita cuma ambil sedikit di sini, ya kita harus lakukan radioterapi.
Jadi dia sinar membunuh sel-sel kanker itu. Tapi itu secara lokal saja. Dan harus ditambah dengan kemoterapi. Slide. Ya, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kenapa deteksi dini sangat penting, ya? Seperti yang saya utarakan tadi yang di awal, kenapa sangat penting? Karena semakin cepat kita ketahui stadiumnya, misalnya stadium 1, ya, itu kemungkinan besar itu bisa sembuh, ya. Walaupun saya dalam hal ini saya nggak pernah berani bilang sembuh total, tetapi bisa kita kontrol sakitnya. Hasilnya jauh lebih bagus. Saya punya dosen di Makassar, profesor saya, istrinya itu menderita kanker payudara. 20 tahun lalu terdeteksi kanker payudara, sampai sekarang masih baik-baik saja, ya, masih baik-baik saja, sehat, ya. Karena apa? Karena terdeteksi sangat dini, ya, terdeteksi sangat dini, ya. Jadi begitu dia ketahui, langsung dilakukan suatu tindakan yang adekuat, yang tepat, sehingga sampai saat ini masih sangat baik, masih sangat sehat. Mengapa deteksi dini sangat penting? Yaitu tadi jawabannya. Slide. Ya. Jadi program deteksi dini ini kita tenaga kesehatan lakukan supaya itu tadi tujuannya, ya, bisa berupaya seperti yang sekarang ini Bu kita lakukan, yaitu penyuluhan tentang masalah kanker, ya. Kanker payudara itu di sini dia malah lebih ini lagi, ya, lebih dia bilang dapat disembuhkan. Kalau saya lebih senang dapat dikontrol, dapat dalam apa? Jika berobat dalam stadium dini, ya. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat bisa kita kenalkan tadi tentang faktor risiko-risiko. Ada faktor eksternal, ada faktor internal tadi. Yang semua kalau misalnya faktor eksternal kita bisa hindari, ya. Nah, tidak semua kelainan payudara itu adalah kanker. Yang tadi saya sebutkan, ada yang tumor, bukan tumor, ada yang jinak, ada ganas. Nah, itu tidak semua kelainan di payudara itu kanker. Jadi ibu jangan takut. Ya. Kemudian memasyaratkan program sadari bagi wanita usia subur. Apa yang dimaksud dengan program sadari adalah pemeriksaan payudara mandiri. Artinya ibu setiap bulan harus periksa payudaranya sendiri, ya, setiap bulan. Ya. Nah, dikatakan bahwa 85% kelainan payudara justru ibu-ibu lah sendiri yang mengenali. Kan ibu kan mengenali dirinya sendiri. Tentunya semakin ibu kenal dirinya sendiri, semakin cepat kita kenali ada kelainan atau tidak di payudara kita. Nah, dan itu dilakukan setiap selesai menstruasi pada setiap bulan. Ya, kenapa harus selesai menstruasi? Karena pada saat ibu menstruasi kita nggak bisa lakukan suatu pemeriksaan karena itu kadang-kadang pada saat menstruasi kita punya payudara kan agak keras, agak berbenjol-benjol. Jadi nanti jangan sampai ibu, benjol ini, padahal bukan benjolan. Ya, nanti terlalu ini. Ya. Slide. Nah, ini tadi. Bagaimana caranya supaya kanker payudara dapat dikenali? Pemeriksaan sadari, kemudian pemeriksaan klinis, kemudian mamografi. Mamografi tidak semua kita lakukan mamografi. Tidak semua wanita kita lakukan mamografi. Itu biasanya wanita di atas 40 tahun, ya. Kemudian ada faktor risiko yang tinggi. Nah, ini dia. Ibu boleh ini caranya pemeriksaan
sadari. Nah, yang pertama ya, ibu lakukan sekali sebulan setelah haid. Terutama pada wanita-wanita di atas 20 tahun ya. Di atas 20 tahun. Cara pemeriksaannya, ibu bisa berdiri, ibu bisa duduk, tetapi menghadap cermin ya. Menghadap cermin. Kemudian ya tentunya harus tanpa busana, Bu. Kalau ibu pakai busana, ibu tidak bisa lihat. Ya. Kemudian kedua, lengan lurus ke bawah. Supaya apa? Supaya kelihatan. Kalau ibu begini ya nggak bisa. Right. Nah. Kemudian angkat kedua tangan, lurus ke atas. Kemudian perhatikan dan amati dengan teliti. Ya, apakah ada benjolan? Ya, apakah ada perubahan bentuk payudara? Apakah ibu perhatikan kulitnya, warnanya, apakah ada perubahan? Ya, apakah misalnya ada tarikan atau lekukan atau ada kulit jeruk tadi? Ya, ibu perhatikan betul. Ya, puting susunya, ibu pencet. Ya, kira-kira ada enggak keluar cairan ini? Ya, cairan, kalau ada cairan warna apa? Warna putih, kuning, atau merah. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, ibu mengarahkan kedua siku, ya, kedua siku ke samping. Jadi, menonjol dan kelihatan ya, kelihatan bagian-bagian yang lain ya. Ya, dengan cara ini ya tentunya akan menegangkan otot-otot dada dan adanya perubahan seperti cekungan dan benjolan akan lebih jelas kelihatan. Slide. Nah, ini tadi ya. Tekan daerah sekitar puting susu itu pelan-pelan saja, jangan keras-keras karena pasti sakit. Apakah ada keluar cairan atau tidak? Walaupun ada keluar cairan, warna apa? Karena kadang-kadang kalau cairan warna bening ya kadang-kadang ya normal. Ya. Kemudian ya ini, ya kayak gini caranya, ya, untuk menekan. Slide. Nah, itu tadi pada posisi berdiri. Nah, ini posisi baring. Kalau ya pada posisi berbaring, kalau misalnya di sebelah yang mau diperiksa di sebelah kanan, ibu taruh bantal di sebelah kanan supaya apa? Supaya sama tadi. Prinsipnya adalah untuk membuat lebih kelihatan, lebih menonjol, ya, supaya lebih mudah kita amati. Ya. Bantal kecil di bawah punggung kanan, ya. Kemudian raba payudara dengan 3 ujung jari tangan dirapatkan. Terus kemudian gerakannya itu memutar ya, mutar. Ya. Dan harus gentle ya, jangan cepat-cepat begini. Jangan cepat-cepat, karena pasti ibu tidak akan merasakan jika ada misalnya ada satu benjolan, itu tidak akan rasa kalau cepat-cepat, pelan-pelan saja. Rasa pelan-pelan. Kalau ada benjolan itu kan akan terasa. Itu kalau di bagian permukaan ya. Tapi kalau bagian agak dalam, ibu harus agak menekan sedikit ya. Kayak memijit gini. Akan ketahuan itu ya, kalau memang ada. Ya. Kemudian gerakan memutar mulai dari tepi ke arah tengah searah jarum jam atau poin terserah, pokoknya yang jelas bisa kena seluruh ini area payudara ya. Nah, hal yang sama tentunya ibu lakukan di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, bantalnya sebelah kiri. Right. Nah, ini bisa, pokoknya ibu macam-macam lah ibu. Boleh cara teknik teknik perabaannya bisa melingkar, bisa naik turun, bisa dari tengah keluar atau keluar ke tengah, terserah. Yang jelas semua daerah payudara harus diraba. Baik. Nah, ini tadi mamografi.
Ini mamografi hanya bisa dilakukan untuk pasien-pasien resiko tinggi, ya, wanita di atas 40 tahun dan setelah masa haid. Kenapa harus 40 tahun, Bu? Karena apa? Karena caranya kita lakukan mamografi seperti ini dia. Ini. Ibu pernah makan pisang ngapit? Ya, ya seperti itulah di press, ya. Jadi sakit. Kalau yang masih muda pasti sakit. Kalau yang di atas 40 tahun biasanya sudah agak longgar sedikit, jadi tidak terlalu tidak terlalu sakit, ya. Ya, oke. Dan pada payudara yang masih muda itu densitasnya atau kerapatan dari jaringan payudaranya masih sangat padat, jadi di ronsen tidak akan kelihatan. Slide. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi intinya adalah kenali gejalanya, ya. Yang kita pelajari malam hari ini adalah kenali gejala-gejala awal, terus yang kemudian deteksi dini, ya. Deteksi dini adalah tindakan untuk melihat atau merasakan ada tidak kelainan di payudara kita yang kita lakukan secara mandiri, ya, setiap bulan. Terima kasih. Oh ya, oke. Karena dari Ibu moderator mengatakan bisa langsung tanya jawab, saya persilahkan Ibu tanya. Silakan Ibu, perkenalkan nama, Bu. Perkenalkan, saya Lingling. Yang mau saya tanyakan itu, ada nggak makanan yang perlu dipantang untuk penderita kanker? Terus kalau misalkan konsumsi vitamin itu, vitamin pun ada nggak yang dipantang gitu? Terus kalau misalkan jenis ikan, kepiting, udang itu boleh apa enggak untuk penderita kanker? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini banyak sekali ditanyakan oleh pasien soal makanan. Ada enggak pantangannya? Ya, jadi mungkin ibu-ibu pernah mendengar, oh ini kita enggak boleh makan bakar-bakaran, kita enggak boleh makan daging, ya. Ya secara ya tidak salah, ya. Tetapi yang tidak boleh dimakan itu arangnya, Bu. Kalau ikan bakar, Ibu, iya kan memang ada di kulit-kulitnya itu melengket kan, ada yang hangus-hangus, ya janganlah dimakan itu, Bu. Tapi kalau ikan, daging ikannya ya silakan makan, enggak masalah. Daging silakan, enggak masalah daging. Yang justru Ibu harus kurangi makan adalah karbohidrat, ya. Karbohidrat berupa nasi, berupa roti, kue-kuean, manis-manis, itu yang Ibu harus kurangi. Kenapa? Karena itu adalah makanannya sel kanker. Semakin Ibu banyak makan karbohidrat, semakin dia cepat bertumbuh. Ya, jadi tetap boleh makan, tetapi kurangi. Jadi seakan-akan kalau kita kurang memberi asupan kepada sel kanker, sel makanan, kita buat dia lapar supaya dia sel kanker itu tidak berkembang, kayak gitu ya. Walaupun ya pasti dia punya cara lain, karena sel kanker itu adalah sel yang sangat pintar di tubuh kita, dia sangat pintar, ya, sangat cerdas sel kankernya. Kalau kita hambat di sini, dia cari jalan lain. Nah itulah, ya. Bagaimana Bu? Sudah terjawab? Oh vitamin ya. Iya. Kalau vitamin C ya silakan aja Bu ya. Itu saya pikir untuk meningkatkan daya tahan tubuh sih saya kira tidak masalah. Ya. Oke? Terima kasih dokter. Sama-sama ya. Jadi jangan takut makan ikan bakar. Masih bisa asal jangan makan yang hangusnya. Saya juga tidak mau makan kalau yang hangus. Silakan. Halo, dokter. Nama saya Ana. Saya mau nanya dok. Sering dengar ya mengenai biopsi itu katanya ada yang bilang jangan terlalu cepat dibiopsi, ada seperti itu.
bisa mengganggu jaringan yang di dalam. Lalu ada yang bilang lagi seperti sebelum biopsi itu saya rasanya nggak bengkak, terus sudah biopsi kok malah tambah parah. Nah seperti itu dok. Nah, bagaimana jawabannya dok? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan juga paling sering kita dengar ya. Jadi mungkin kalau saya bisa lebih ekstrem lagi, mungkin ada yang bertanya begini, dok, mungkin dengan biopsi itu jadi kok jadi kanker ya kayak gitu kan, jadi kanker. Sebenarnya itu tidak benar Bu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita lakukan biopsi dan dia memang bukan kanker, dia tidak akan membesar. Tetapi kalau dia memang kanker, ya dia pasti, ya ada betulnya juga itu men-trigger ya. Kalau misalnya kita biopsi dia, ya, terus dok kok tambah dok, tambah besar. Ya kalau kita tidak lakukan suatu tindakan, iya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa jangan terlalu cepat biopsi, nanti seperti itu yang salah. Karena semakin cepat kita lakukan suatu tindakan diagnostik, artinya semakin bagus, artinya semakin cepat kita lakukan suatu tindakan. Jadi kanker itu tidak berubah dalam satu malam, dalam berapa bulan, tidak seperti itu. Kalau memang dia kanker, itu sudah dari dulu dia kanker. Ya, jadi kanker itu dari kecil sampai menjadi 1 cm itu butuh waktu 8 tahun. Ya, jadi tidak langsung semerta langsung karena saya di biopsi sama dokter ini akhirnya jadi kanker. Nah, itu tidak seperti itu salah ya Bu ya. Ya, tetapi kalau kemarin saya biopsi ini kok jadi misalnya tambah besar, itu bisa ya, tetapi makanya harus segera ditangani. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya tambah bengkak, waduh saya tidak mau ke dokter itu, dia membuat tambah bengkak, nah itu yang salah. Justru kita harus cepat melakukan satu tindakan. Kalau misalnya sudah dilakukan sudah diketahui hasil biopsinya, ya tentunya kita harus segera lakukan suatu terapi untuk itu. Ya, jadi jangan mundur. Dan saya tidak mau di situ tuh dokternya tuh saya tambah tambah bengkak. Ya memang tambah bengkak kalau kita tidak segera atasi. Ya Bu ya. Atau masih mau ditanya lagi? Selamat malam dok. Oh ya. Ya perkenalkan nama saya Yeni. Saya mau bertanya untuk pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker ini, misalnya apa perlu menjaga pola makan? Dan saya pernah melihat beberapa kasus tuh mereka kembali terkena kanker yang sama di payudara yang sama juga. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita melakukan suatu terapi, ada namanya follow up. Mungkin ini bisa ya Pak? Bisa ini ya? Tidak bisa dikembalikan ya? Oh, tidak bisa ya? Bisa dimundurkan slide-nya lagi? Mundur lagi? Maju. Nah itu dia follow up. Ya, setelah kita terapi, setelah misalnya kita sudah lakukan operasi, setelah itu kita lanjutkan dengan kemoterapi, kita anggap itu bebas tumor. Ya, artinya itu di dalam istilah medis kita tidak bisa katakan sembuh, tapi itu namanya bebas tumor. Artinya semua dalam keadaan terkontrol. Nah, dalam keadaan terkontrol ini dilakukanlah yang namanya follow up, observasi. Setiap 4 bulan sekali itu selalu harus dilakukan suatu pemeriksaan, ya. Pemeriksaan berkala. Tahun pertama biasanya setiap 4 bulan. Tahun kedua misalnya setiap 6 bulan. Tahun ketiga setiap tahun sampai seterusnya. Ada enggak kemungkinan kembali? Ada, ya. Makanya itu perlu dilakukan suatu follow up, suatu kontrol berkala yang harus kita lakukan, ya. Karena kalau tidak, itu bisa saja dia muncul kembali. Dia istilahnya residif, ya. Bisa, ya.
Jadi kalau saya lebih suka menyebut namanya bebas tumor, bukan sembuh, ya, terkontrol, ya. Sama juga dengan penyakit diabetes atau penyakit hipertensi, itu penyakit kalau boleh saya bilang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita kontrol, ya, kita kontrol supaya dia dalam keadaan stabil dia. Dan dia tidak memberikan gejala yang buruk bagi penderita itu. Nah, sama dengan kanker. Cuma kalau kanker biasanya agak lebih sukar diprediksi, ya. Jadi itulah gunanya kita lakukan follow up, observasi, kontrol secara berkala, ya. Ada lagi Ibu? Ya, akhirnya ada di sebelah sini. Sudah 3-0, jadi 3-1. Ya. Saya mau tanya, sepupu saya setelah melahirkan benjolan payudara di ketiak sebelah kiri. Kemudian dioperasi. Setelah dioperasi tumbuh lagi benjolan di atas payudara. Dioperasi lagi. Setelah itu malah tambah sering tumbuhnya, kadang di tengkuk, kadang di leher, pindah-pindah. Terus akhirnya beritanya sudah bilang, oh berarti itu bukan kanker, itu kelenjar getah bening katanya gitu. Terus harusnya kelenjar getah bening itu jangan dioperasi, itu harusnya diradiasi aja. Nah itu kan memang omongan dari orang-orang ya, kita nggak langsung ke dokternya. Akhirnya setelah itu nggak mau sudah dioperasi sampai lumpuh. Itu sudah mungkin kalau kanker mungkin sudah menjalar ya, akhirnya lumpuh sudah seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, adakah pemeriksaan untuk kita selain dari sadari, maksudnya seperti kalau serviks ada pap smear kan. Nah kalau kita apakah harus nunggu benjolan dulu atau nunggu ada gejala-gejala lain baru kita melakukan pemeriksaan? Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Ibu tadi sudah tanya sama saya tanya sama Ibu. Nah, waktu dioperasi di ketiaknya itu, hasilnya apa? Yang operasi tidak mungkin. Pasti selalu setelah kita lakukan operasi, itu akan selalu diperiksa di bagian patologi anatomi. Nah, di situ akan dijelaskan kira-kira ini apa. Harusnya begitu. Saya tanya, saya kan apa benjolan aja katanya gitu, karena kan memang nggak saya yang berhadapan langsung, saya cuma tanya, dia bilang benjolan aja, cuma nggak tahu dari dokternya sampainya seperti apa, dia bilang katanya benjolan aja. Ahli bedah Bu, ahli bedah. Ya, harusnya itu selalu diperiksa, ya. Nah, itu juga sebenarnya untuk kalangan kesehatan itu perlu disosialisasikan bahwa itu semua yang kita keluarkan dari tubuh kita itu harus selalu dilakukan pemeriksaan. Kalau saya dengar itu kanker Bu. Tidak mungkin bukan kanker yang misalnya Ibu lumpuh kan tadi kan, nah, dia pasti sudah menjalar ke tulang belakang. Itu nggak mungkin. Nah, saya nggak tahu apakah dokternya melakukan suatu pemeriksaan patologi anatomi atau tidak. Dan itu harus selalu dilakukan. Kayak gitu, ya. Nah, itu pertanyaannya Ibu, ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan? Ada Bu, ya. Namanya pemeriksaan genetik, ya, pemeriksaan mutasi gen, ya. Ada enggak di Indonesia? Enggak ada alatnya. Tetapi bisa dilakukan di Indonesia, terus dikirim ke luar negeri, ya, untuk pemeriksaan mutasi. Kalau untuk payudara namanya BRCA1 atau BRCA2. Kadang-kadang orang bilang BRCA1, BRCA2. Mungkin Ibu pernah mendengar tentang Angelina Jolie. Angelina Jolie dia lakukan suatu pemeriksaan profiling gen dan ternyata dia ada mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Setelah dia tahu bahwa dia ada mutasi gen, dia lakukan mastektomi. Walaupun ya dia belum terdiagnosi
terdiagnosa suatu kanker payudara dan memang belum ada benjolannya. Tapi karena Angelina Jolie takut, dia operasi duluan. Ya, jadi namanya profilaktif mastektomi yang sebenarnya masih sangat kontroversial juga dalam bidang kesehatan. Jadi dia lakukan pengambilan kanker kelenjar payudaranya, dua-dua dia hilangkan, kemudian dia ganti dengan silikon. Nah, kayak gitu. Ada, Bu, ya. Sebenarnya tidak terlalu mahal, ya. Ada kita kalau memang misalnya itu kurang lebih pemeriksaannya itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. 5 juta. Ada pemeriksaannya, ya. Tetapi kalau ada mutasi BRCA1 BRCA2 itu tidak selalu harus terjadi, Bu, ya, tapi sangat besar kemungkinannya. Makanya Angelina Jolie ketakutan. Makanya dia lakukan operasi terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan. Begitu, Bu. Jadi ada. Ada lagi yang mau bertanya? Masih posisi 31, Ibu sebelah kanan atau Bapak? Dok, Ya, silakan. saya mau tanya, kenapa untuk pasien yang terkena cancer ya, yang karena saya pernah merawat tante saya juga yang kena cancer itu di bagian payudaranya juga, HB-nya selalu rendah ya, Dok. Jadi dia harus perlu ditambah darah dan posisinya itu kayak harus berkali-kali ditambah darahnya gitu. Biasanya itu ada 2 hal penyebabnya. Pertama, memang sel kansernya yang makan darahnya, ya, itu pertama. Terus yang kedua, kalau dia menjalani kemoterapi, ya, karena efek samping kemoterapi itu dia menekan sel sumsum tulang sel darah di sumsum tulang belakang, sehingga produksi dari sumsum tulang belakang itu tidak normal. Jadi dia tidak bisa mampu memproduksi sel darah merah yang harus diproduksi. Karena sel darah merah juga itu punya waktu tertentu dia mati sendiri. Sekitar 120 hari dia mati dan harus digantikan oleh sel yang baru lagi. Nah, makanya sel yang mati itu harus digantikan dengan sel baru. Tetapi karena sumsum tulang belakang tidak mampu melakukan tugasnya dengan benar karena pengaruh dari kemoterapi tadi dan sel kanser yang makan sehingga dia turun. Makanya harus dilakukan transfusi darah, ya. Saya kira begitu. Ayo, lagi. Ibu silakan, ya. Menarik yang mengenai imunologi ya. Imunoterapi. Ya. Nah, kalau kita misalnya ada metas ke tulang, ya, kita melakukan imunoterapi itu ada kemungkinan enggak itu maksudnya menjamin yang metas ke tulang itu bisa sembuh gitu. Ya, oke. Ya. Jangankan imunoterapi, Bu, dan kemoterapi juga bisa menghilangkan. Itu kan kalau kemoterapi kan pakai infus tuh di seluruh tubuh. Kalau dia masih responsif, itu bisa menyebabkan membunuh sel-sel kanker di situ, bisa. Apalagi imunoterapi. Nah, biasanya kita bisa tambahkan dengan terapi supporting terapi. Kalau Ibu pernah dengar Someta, itulah obatnya. Tapi itu bukan imunoterapi, itu supporting terapi. Ada obat lain lagi yang kita berikan supaya menambah sel-sel tulangnya supaya tidak keropos. Karena saya menjalani Someta itu. Ya, kalau Someta bukan imunoterapi tapi supporting terapi, bukan juga kemoterapi. Dia hanya membantu untuk menstimulasi tulang supaya ada perbaruan dari sel-sel tulang sehingga dia tidak keropos. Ya, yang disebabkan oleh sel kanker itu. Kayak gitu. Ya. Oke. Mau tanya lagi, Bu, silakan.
Lanjut. Ya, satu lagi ya dok. Ya, silakan, silakan. Itu zometa itu ada batasnya atau kita melakukan pemeriksaan Iya, ulang tentunya batasannya itu kita nilai dari nanti kan tentunya ada pemeriksaan berkala ya. Misalnya Ibu di mana nih anunya? Di tulang belakang, leher? tulang leher. Iya. Nah, tentunya misalnya kita sudah lakukan misalnya pemberian someta misalnya sudah setahun ya, sudah setahun. Tentu akan dievaluasi dengan CT scan. Kemudian ada pemeriksaan kalsium kayak begitu. Kalau misalnya sudah bagus ya sudah cukup. Terus hasil TEA-nya itu dok kalau tinggi. Nah, Jadi itu namanya tumor marker ya. Tumor marker pada payudara itu ada 3, CEA, ada CA125 dan CA15-3. Dan itu membantu kita, guiding kita untuk kira-kira ya ada enggak ada enggak misalnya aktif kembali enggak sel kansernya itu, aktif kembali enggak kayak itu. Bisa kita menilai dari situ. Makanya setiap 6 bulan perlu dilakukan pemeriksaan tumor marker. Jadi kita bisa nilai. Makanya perlu sekali itu kita follow up setiap 4 bulan, 6 bulan ya. Kayak gitu. Akan ketahuan terdeteksi. Kadang-kadang banyak pasien yang misalnya dia sudah sembuh palingan setahun aja dia lakukan misalnya pemeriksaan follow up, habis itu dia menghilang. Nah, itu yang datang ke dokter sudah dengan itu yang bahaya ya. Kalau misalnya Ibu rajin terus ya hasilnya akan bagus. Intinya ketaatan kita dalam berobat, ketaatan kita dalam follow up sakit kita itu akan lebih mudah untuk terdeteksi kira-kira ada enggak kelainan kalau seperti itu. Supaya kalau misalnya ada kelainan, dokter tahu oh saya harus lakukan tindakan ini kayak gitu. Kalau dibiarkan ya tentunya akan semakin membuat penyakitnya akan lebih berkembang kayak gitu. Ya. Ada lagi, Ibu? Silakan, Ibu. Itu Mas. Ya. Malam dok. Dok, saya mau nanya. Mama saya kan punya riwayat kanker payudara, tapi memang sudah 20 tahun yang lalu. Ada 25 tahun yang lalu lah. Jadi kan saya sebagai anaknya kan agak khawatir juga. Usia saya sekarang sudah menginjak 41 tahun. Saya pernah 1 kali mamografi karena di usia saya waktu 38 tahun saya pernah ikut bayi tabung. Itu kan disuntik hormon-hormon. Pernah saya baca itu dapat memicu kanker gitu loh dok. Jadi saya mamografi. Yang mau saya tanyakan kan sebenarnya efek dari mamografi itu kan kurang bagus juga ya dok. Radiasinya terlalu tinggi. Jadi ini apakah perlu lagi pengulangan? Kalau perlu itu jaraknya berapa lama? Atau hanya USG saja atau sadari saja di rumah gitu dok? Itu aja dok. Makasih dok. Terima kasih. Jadi memang sebenarnya apa menjadi kasusnya ibu itu kita tadi kan sudah bahas. Tentunya mamografi ya itu penting ya untuk kondisi seperti ibu, faktor risiko tinggi ya. Bisa kita lakukan kalau memang tidak mau dilakukan misalnya mamografi takut misalnya USG pun cukup ya, USG cukup. Setiap 6 bulan ibu perlu lakukan USG. Setiap tahun ibu perlu lakukan mamografi. Tetapi setiap bulan ibu harus sadari supaya lebih cepat mengenal adanya kelainan dari ibu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel ya. Karena dengan sadari kita bisa lakukan suatu tindakan untuk mengenal adanya kelainan.
setiap bulan. Nah, itu kan dalam setiap bulan, dalam itu kan kita bisa, kita tahu bulan kemarin kayaknya ini kemarin enggak ada deh. Ya, kok ada ya? Nah, kalau mulai misalnya ada yang kayak gitu, ya lakukan pemeriksaan klinis. Biasanya harus ke dokter. Misalnya nanti dokter akan lakukan suatu tindakan USG, atau misalnya kalau perlu misalnya ada faktor risiko seperti yang Ibu katakan tadi, tomografi seperti itu ya. Apalagi yang itu tadi riwayatnya Ibu faktor risiko tinggi ya. Tetapi ingat Bu ya, faktor risiko tinggi tidak harus pasti 100% pasti terjadi, enggak selalu ya. Oke. Masih ada? Saya mau tanya Dok, Silakan. ada yang bilang juga apakah benar kalau kita yang rutin medical check up lengkap plus ronsen itu bisa memicu juga menimbulkan kanker. Bagaimana pendapat dokter? Coba tadi yang slide awal-awal. Slide Pak, yang awal-awal. Oke, maju. Lagi Pak. Lagi. Nah ini dia, radiasi, ya bisa, ya. Tapi medical check up-nya setahun sekali ya. Setahun sekali Bu ya. Setahun sekali. Saya pikir kalau misalnya tidak ada gangguan di situ kan kita bisa minta. Saya enggak usah di situ, bagian situ Dok. Saya mungkin di USG saja cukup. Bisa, ya. Tapi kalau setahun sekali sih saya pikir masih ini ya, masih apa namanya? Masih acceptable, ya, masih bisa diterima. Tapi kalau enggak ini ya cukup USG saja, bisa. Karena memang ya kita kan enggak tahu seorang, karena yang jelas mutasi gen itu ya bisa dipicu oleh radiasi. Bisa dipicu. Kita nggak tahu sampai kapan dia bisa. Setiap orang kan berbeda. Ya. Dan memang kalau radiasi ya tentunya bisa mengakibatkan, walaupun pemeriksaan fotoronsen itu kan tentunya mereka kan mengukur itu Bu, berapa grade dikasih apa yang kira-kira aman, nah kayak gitu. Ya walaupun kalau sering-sering ya pasti ini juga ada pengaruhnya. Ya. Yang jelas pasti faktor radiasi itu salah satu faktor yang bisa meningkatkan terjadinya resiko kanker payudara, apalagi kalau terus sering begitu. Ya. Malam Dok, mau tanya. Mana nih? Oh, saya. Saya pernah dengar, bukan pernah sih, ada baca di majalah gitu ya. Katanya kita semua orang ini sebetulnya bisa kena kanker gitu ya, tapi karena dari badan kita sendiri ada yang bisa melawan gitu sehingga kanker itu tidak muncul. Apakah statement ini benar Pak Dokter? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Benar Bu, benar, itu benar. Ya, itu benar. Ada namanya siklus sel. Siklus sel itu setiap waktu sel membelah menjadi dua, kemudian setelah jadi anak sel dia jadi dewasa apa segala macam, itu namanya siklus sel. Nah di dalam siklus sel itu ada yang namanya, secara bahasa awamnya saja Bu ya, ada satu waktu dia akan masuk ke bengkel. Ya, ada bengkelnya juga sel-sel. Nah, disitulah, di bengkel itulah dia direparasi, reparasi sel-selnya. Ya, kalau dia sudah terlalu rusak, ya, akhirnya terjadilah mutasi sel. Atau bisa juga dia ada mutasi,
tapi masih acceptable, masih bisa diterima. Ya, kalau dia rusak banget, dia dimatikan. Ada, karena sel juga itu punya program kehidupan sendiri, waktu tertentu dia mati, ya, dia mati. Nah, tetapi ada juga yang proses masuk ke bengkel itu, bengkel perbaikan sel, ternyata dia tidak bisa diperbaiki, nakal dia bu sel-selnya, akhirnya dia jadi perubahan mutasi, terjadi perubahan sifat sel, terjadi fungsinya berubah segala macam, akhirnya jadi berkembang dan itulah yang menjadi sel-sel kanker. Nah, apa yang menyebabkan itu? Pertama, radiasi, pola yang tadi yang kita sebut itu, hormon. Nah, itulah yang bisa menyebabkan. Bahkan sinar matahari itu, kalau itu kan penyebab kanker kulit. Sinar matahari itu bisa menyebabkan mutasi dari sel, sehingga terjadi mutasi sel yang menyebabkan kanker kulit misalnya. Ya, jadi itu betul. Ya. Oke, saya kira sudah cukup, soalnya saya lihat sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, ya, saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, boleh saya diundang ke tempat ini, Ibu. Terima kasih. Tapi ada satu hal yang saya mau cerita, bahwa ada satu penelitian. Ya mungkin ibu bapak sudah pernah dengar. Ada satu penelitian, ada seorang ilmuwan, dia mencoba untuk membandingkan tentang suatu hal positif dan hal negatif. Dia membandingkan dua buah tanaman, ya. Satu dia taruh di sebelah sini, satu dia taruh sebelah sini. Yang satu dia selalu berkata kepada tanaman itu kata-kata yang negatif. Kamu ini tanaman yang tidak bagus, kamu jelek, kamu macam-macam kata-kata yang tidak bagus. Nah, tanaman yang satu dia berkata yang sebaliknya. Dia selalu berkata hal yang positif. Kamu ini tanaman yang cantik, kamu yang sehat. Nanti kalau kamu besar berbuah yang bagus. Ternyata dari hasil penelitiannya itu, ternyata yang dia selalu berikan kata-kata positif itu hasilnya bagus, ya, tumbuhnya bagus, lebat. Dan yang satunya jadi layu, ya. Jadi apa yang bisa saya simpulkan di sini, bahwa ternyata diri kita juga kita perlu kuatkan dengan kata-kata yang positif, ya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kekhawatiranmu tidak akan menambah sedetik umurmu. Jadi kalau ada satu penyakit, tidak usah terlalu pikirkan yang macam-macam. Berikan kekuatan pada diri sendiri, berdoa, ya. Saya percaya bahwa itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Sel-sel kalau perlu, misalnya ibu kayak macam ibu ya, bilang sama dirinya sendiri, sel kanker saya akan kalahkan kamu, ya. Kamu tidak berkuasa atas hidupku. Itu sel kanker juga akan gemetar, karena kan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita kan mengandung kuasa. Dan saya sangat percaya itu, sangat percaya, karena sudah terlalu banyak saya buktikan hal-hal seperti itu, ya. Walaupun saya seorang dokter, tapi tentunya saya sangat percaya bahwa ada hal yang lain, ya. Kekuasaan Tuhan jauh lebih besar dari setiap apa yang ada di. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa, waduh, kenapa saya kena cancer ini, yang seperti ibu katakan tadi, ini sudah habis ini. Padahal tidak seperti itu. Ya, entah bagaimana, nggak tahu bagaimana apa maksud Tuhan memberikan hal itu, tetapi ya saya percaya bahwa semuanya itu Tuhan turut terlibat untuk suatu kebaikan untuk kita. Ya, saya pikir itu. Salam, terima kasih, ya.